Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan berkumpul di tempat ini dan beribadah kepadamu bersama-sama. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai pemberitaan firman-Mu. Dan biar Engkau membuka mata dan telinga rohani kami, supaya kami dapat melihat kebenaran firman-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami mengundang Engkau bersama-sama dengan kami pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, supaya kami benar-benar dapat memahami dan mendalami firman-Mu. Kami minta semua ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Selamat berjumpa lagi ya. Jadi kita masih menyambung khotbah-khotbah yang lalu, dan pada hari ini kita melihat Kejadian pasal 26 ya. Kejadian pasal 26 ayat 17 hingga yang ke-25. Nah, di dalam ayat 5 berbunyi begini. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tempatnya tidak disebut, hanya disebut di situ, ya. Dan kita lihat bahwa ada 3 perkara yang dibuat oleh Ishak. Pertama-tama dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Kedua, ia memasang kemah, dan yang ketiga, hamba-hambanya menggali sumur atau perigi di tempat itu. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat dari ayat 17 hingga 22, kita dapat menyaksikan atau kita dapat membayangkan perselisihan mengenai air antara gembala-gembala di Gerar, yaitu gembala Filistin, dengan para gembala Ishak. Dan di situ itu merujuk kepada tempat lembah Gerar, ya, lembah Gerar. Dan kita boleh melihat ini di dalam Kejadian 26 ayat 17 hingga 22. Kedua-dua pihak disebabkan oleh berebut air, mereka berselisih paham. Dan apa yang dibuat oleh Ishak, dia berpindah bersama seisi rumahnya, hamba-hambanya, termasuklah gembala-gembalanya yang menjaga domba-dombanya dan binatang ternakannya. Mereka berpindah ke Beersheba, ya. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-23. Dari situ ia pergi, ia merujuk kepada Ishak ke Beersheba. Dan ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan, ditulis dalam huruf yang besar, menyatakan bahwa itu adalah Yahweh, Allah yang kita sembah, ya. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku ini." Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yahweh atau Allah atau Tuhan kepada Ishak, ini adalah sama yang dikatakan oleh
Allah kepada ayah atau bapa Ishak, yaitu Abraham. Ya, jadi dalam arti kata yang lain, Allah mengulang semula kata-kata janji yang dijanjikannya kepada Abraham kepada anak Abraham, yaitu Ishak. Dalam arti kata yang lain, Ishak menerima warisan janji yang dijanjikan oleh Allah kepada bapaknya Abraham. Ya, jadi saudara dan saudari, Ishak dia memberi ruang kepada Tuhan untuk menerima warisan baharu ini. Dan kita boleh melihat bersama-sama bagaimana Ishak memberi ruang kepada Tuhan untuk warisan baharu. Jadi mari kita fokus pada ayat yang ke-25 ya. Saya baca sekali lagi. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ishak membina atau mendirikan mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa pertama, sebaik sahaja Ishak berpindah ke Beersheba dari lembah Gerar, dia mendirikan sebuah mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ishak mengakui kehadiran Tuhan yang telah diakui oleh bapaknya sendiri, yaitu Abraham. Sebagaimana yang kita sudah baca di dalam ayat 24, janji yang sama diberikan oleh Allah kepada Abraham, diulangnya dan diberikannya kepada Ishak. Jadi dengan itu kita memahami bahwa Ishak seperti bapaknya, dia mengakui atau mengiktiraf Tuhan sebagai Tuhan. Dia menerima warisan janji itu, ya. Nah, saudara dan saudari, mendirikan mezbah menggambarkan bahwa Ishak mengutamakan ibadah ataupun penyembahan daripada segala-galanya. Biasanya kalau orang beli rumah baru, dia mau ada apa disebut housewarming, ya, yaitu memanggil kawan-kawan, keluarga, dan ada padri atau pastor atau rombongan dari gereja untuk berdoa syukur bersama-sama. Ishak sebelum housewarming, dia mendirikan mezbah. Dia memanggil nama Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan ibadah daripada segala-galanya. Ishak memilih untuk memuliakan Tuhan dengan memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan atau berseru kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan. Setiap kali kita menyanyi, kita berseru kepada Tuhan. Memanggil atau berseru nama Tuhan yang kita lakukan masa kita beribadah atau dalam kebaktian, masa kita membaca firman Tuhan, masa kita berdoa secara pribadi, atau masa kita berdoa dan beribadah secara pribadi bersama keluarga, dalam kelompok sel, dalam persekutuan-persekutuan Kristen, berarti kita memberi ruang kepada Allah dengan beribadah kepada Dia. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Ishak. Ishak dia tidak menumpang
berhutang kepada bapaknya Abraham. Walaupun janji yang sama, janji itu diwarisinya daripada bapaknya, tetapi Allah berjanji dengan Ishak. Jadi saya mau jelaskan begini, kalau ibu bapak saya Kristen, tidak semestinya saya mewarisi keselamatan kalau saya sendiri tidak mendirikan mezbah kepada Tuhan. Jadi ibu bapak, didiklah anak-anak ya, supaya mereka membesar tidak menumpang kepada kita, tidak menumpang kepada iman kita, tetapi mereka beriman secara pribadi, mengenal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini yang kita boleh belajar daripada apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saudara dan saudari, ibadah ataupun penyembahan bukan sekadar acara atau upacara. Ibadah bukan soal waktu yang diluangkan pada hari tertentu atau masa tertentu, tetapi ibadah atau penyembahan adalah soal keutamaan hati kita, yaitu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan itu mezbah didirikan, di mana hati kita bertemu dengan Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Baik dalam ibadah pribadi kita maupun ibadah kita bersama keluarga kita, kelompok sel kita, atau dalam kebaktian seperti ini. Kalau kita sendiri tidak bertemu dengan Tuhan, kita hanya berada di sini dan menunggu sampai siap supaya boleh mencari tempat makan. Selalu ada juga jadinya begitu ya. Harap-harap tidak ada lah di sini. Semua beribadah kepada Tuhan, semua mau bertemu dengan Tuhan ya. Saudara dan saudari, ibadah juga adalah nadi dan jantung gereja. Siapakah gereja? Gereja kita sebut tubuh Kristus. Siapakah tubuh Kristus? Kitalah tubuh Kristus. Kitalah gereja, ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Oleh itu kita harus mendirikan mezbah kepada Tuhan setiap hari. Tidak perlu tunggu hari Minggu seperti hari ini. Setiap hari, dalam apa aspek kehidupan kita, dalam apa musim dan keadaan kehidupan kita, kita harus memberi ruang kepada Allah supaya kita beribadah kepada Dia, supaya kita bertumbuh dan matang atau berbuah di dalam Dia. Nah, kedua, apa yang kita lihat di dalam ayat 25, ia memasang kemahnya di situ, ya. Ishak sendiri memasang kemahnya di situ. Nah, apakah maksud memasang kemah? Nah, di dalam konteks Ishak, hidup yang bersifat berpindah-randa, memasang kemah maksudnya menetap. Macamlah juga kita punya nenek moyang dahulu ya. Bila buka ladang, disitulah tanam padi, disitulah bena rumah atau sulap. Apabila banjir, pindah lagi, atau apabila tanah itu tidak subur lagi, pindah lagi dan bina lagi rumah baru, ya. Nah, dalam konteks Ishak, karena ini padang gurun, ya, jadi
mereka memasang kemah. Apabila dia memasang kemah, berarti dia memilih untuk menetap di Beersheba. Dia sanggup berpindah dari lembah Gerar yang sumurnya airnya berbual-bual, yang tanahnya subur, rumput boleh dimakan domba-domba. Dia memilih untuk berpindah ke Beersheba, lalu dia memasang kemah di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa Ishak dan seisi rumahnya, hamba-hambanya, dan binatang-binatang ternakannya mengambil keputusan menetap di Beersheba. Karena mereka memasang kemah di situ. Mereka memilih untuk tinggal atau berpindah dan tinggal di Beersheba. Dalam perkara ini kita melihat Ishak telah memilih ketaatan kepada Tuhan daripada keselesaan dengan berpindah ke Beersheba. Dia sudah selesa di lembah Gerar. Dia sangat kaya. Lalu Abimelek berkata, lebih baik kamu pindah karena kamu sudah lebih kaya daripada kami di sini. Dia sudah selesa di sana. Dia tidak menyuap Abimelek, Raja Abimelek, tetapi dia memilih untuk berpindah. Dan dia memasang kemah, memulakan kehidupan yang baru. Dia taat kepada perintah Allah, ya. Dia memilih ketaatan daripada keselesaan. Nah, apakah arti ketaatan di dalam Alkitab? Kalau kita baca Alkitab, ketaatan berarti kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan pada setiap waktu. Bukan hanya waktu kita menghadapi masalah atau kesusahan. Nah, kita melihat di sini Ishak meninggalkan lembah Gerar yang begitu selesa, dia sanggup berpindah ke Beersheba karena dia bergantung pada penyertaan dan perintah Tuhan. Ketaatan sama maksudnya dengan kebergantungan sepenuhnya. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dimanapun Tuhan mencampakkan kita atau menempatkan kita, apa Tuhan kata di dalam ayat 24? Jangan takut. Sebagaimana aku memberkati bapakmu Abraham, aku akan memberkatimu. Janji Tuhan. Janji yang sama kita warisi. Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada di antara kita yang dipindahkan tempat kerja, kalau ada di antara kita yang menghadapi keadaan yang tidak selesa, bergantunglah kepada Tuhan. Taatlah kepada Dia. Dia pasti menyertai dan memberkati saudara dan saudari. Ishak mengakui kedaulatan Tuhan. Apabila dia taat kepada Tuhan, berarti dia mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupannya. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupannya. Dalam arti kata yang lain, Ishak membenarkan Tuhan memimpin setiap aspek kehidupannya.
Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, bukan hanya semasa menghadapi kesusahan atau krisis kehidupan, tetapi setiap waktu, setiap hari, dalam apa keadaan sekalipun. Karena kita berpegang kepada janjinya, Dia menyertai kita dan memberkati kita. Nah, ketiga, kita melihat bahwa hamba-hamba Ishak menggali sumur di situ. Hamba-hamba Ishak menggali sumur di situ. Hamba-hambanya ya, yaitu merujuk kepada Ishak. Nah, ini perkara ketiga, kita melihat bagaimana Ishak memberi ruang kepada Allah dan menerima warisan baru. Kita lihat di dalam bagian akhir ayat 25 ini, hamba-hamba Ishak menggali sumur atau perigi yang memastikan peruntukan air yang cukup pada ketika itu dan sebagai warisan untuk generasi seterusnya. Kalau saudara dan saudari lihat ayat 26 seterusnya sampailah ayat akhir, kita melihat ya bagaimana apabila sumur atau perigi itu digali, pada mulanya tidak kelihatan airnya. Tetapi kalau kata-kata kita pada hari ini dengan iman ya, Ishak memerintah hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dan air keluar, maksudnya ada mata air. Nah, apabila ada mata air, adalah kehidupan. Ishak seisi rumahnya, hamba-hambanya, binatang-binatang ternakannya boleh hidup karena ada air. Saya dengar sekarang ini pun ada catuan air ya. Saya dengar di Saibo City airnya ada masa-masa tertentu. Jadi apabila tidak ada air, aduh, orang pun tidak mau keluar karena susah, nanti tidak sempat mengisi apalah tempat kamu mengisi air. Nah, bayangkan di padang gurun, kalau tidak ada mata air, tidak ada sumur, memang tidak boleh hidup ya. Sehingga kita kalau berjalan di padang pasir, seolah-olah kita bayangkan ada air. Karena kita inginkan air. Jadi kita punya imajinasi pun dapat melihat air. Bila dekat tidak ada air. Tetapi syukur kepada Allah, sumur atau perigi yang digali oleh hamba-hamba Ishak mempunyai air. Sehingga disebut tempat yang mengandungi air atau Shiba, dan tempat ini dinamakan Bershiba. Bershiba maksudnya tempat yang ada air. Nah, mari kita lihat sekali lagi di sini di mana hamba-hamba Ishak menggali sumur di situ. Dan kalau kita lihat ayat seterusnya, Abimelek bersama dengan pembantu pribadinya bertemu dengan Ishak dan mahu membuat perjanjian. Jadi dengan perjanjian itu termaktub atau termeterai, Ishak seisi rumahnya, hamba-hambanya dan binatang ternakannya bolehlah menetap di Bershiba. Ya, mereka tidak perlu lagi balik ke lembah Gerar sehingga bergaduh atau berkelahi atau bersengketa dengan gembala-gembala di lembah Gerar.
Nah, saudara dan saudari, dengan ini kita melihat bahwa Ishak dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, tadi kita melihat dia memilih ketaatan daripada keselesaan. Di sini kita melihat bahwa dengan menggali sumur, dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati Ishak. Sebagaimana yang dilihat di dalam ayat 24, ya. Ayat 24, janji yang dijanjikan kepada Abraham sekali lagi diulang oleh Tuhan. Janji berkat ini diberikan kepada Ishak karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, saudara dan saudari, ketika kita menggali sumur ya, saya ini tanda pembuka kata dan penutup kata, dengan ketaatan dan kesetiaan, Tuhan pasti memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat-Nya kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita tidak tahu ya, kenapa Tuhan menempatkan saya di sini. Kenapa Tuhan membenarkan saya menghadapi krisis ini. Saudara dan saudari, jangan takut Tuhan berfirman, karena Dia menyertai. Dia menyediakan, Dia mencukupkan, malah Dia memberi lebih daripada yang kita mahu. Saya bercerita dengan seorang kawan ya kemarin. Jadi karena inilah soal gaji ya, ada yang mau gaji tinggi kan? Siapa tidak mau gaji tinggi, adakah? Saya pikir semua mau dinaikkan gaji, betul? Hamba-hamba Tuhan jangan cakap pasal gaji. Ini hanya cerita saja yang saya dengan kawan. Jadi saya kata, jangan risau kalau kita melakukan untuk Tuhan, manusia tidak mengiktiraf kita, manusia tidak menghargai kita, tetapi Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Saya kata, tengoklah kita ini tidak pandai kurus-kurus, berarti kita cukup makan. Betul tidak? Puji Tuhan ya. Saya kata pagi-pagi mau pilih baju, baju apa mau dipakai. Tidak dapat membuat keputusan. Berarti ada lebih lah pakaian kita itu ya. Ada orang juga mungkin kasutnya berpasang-pasang. Bagnya juga berpasang-pasang kalau perempuan ya. Atau lebih dari yang diperlukan lah maksudnya. Jadi berarti kalau kita lihat, kita ini tidaklah juga terlalu kekurangan. Jadi kita bersyukur. Hiduplah bersyukur kepada Tuhan. Ya, hiduplah beriman kepada Tuhan. Galilah sumur untuk memberkati orang lain. Karena seperti yang kita lihat dalam bahagian ayat 25 ini, menggali sumur boleh ditafsirkan sebagai melabur secara rohani dalam hidup orang lain dan memberi peluang dan bantuan kepada orang lain melalui pelbagai cara. Apabila kita menggali sumur, bukan saja untuk kepentingan kita sendiri, bukan saja untuk keperluan seisi rumah kita, tetapi juga untuk orang lain. Nah, kita melihat Ishak ya, dia meminta hamba-hambanya menggali sumur. Nah, bukan saja untuk seisi rumahnya, tetapi dia juga menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Dan kalau kita ulang atau imbas kembali
janji Tuhan kepada Abraham. Apabila dia memanggil Abraham, dia kata, siapa yang memberkatimu akan kuberkati. Siapa yang mengutukmu akan kukutuk. Dalam arti kata yang lain, apa yang kita buat, kalau kita lakukan untuk Tuhan kita, kita tidak perlu takut. Karena Dia akan mencukupkan setiap keperluan kita. Malah Dia menjadikan kita saluran berkat-Nya kepada orang lain. Jadi saudara dan saudari, dengan menggali sumur, kita menjadi saluran berkat Tuhan kepada generasi kita dan generasi seterusnya. Nah, warisan baharu. Warisan secara alkitabiah berarti menerima hadiah. Kita lihat kesimpulannya. Dalam kesimpulan kita boleh melihat dari 3 perkara ini bahwa warisan secara alkitabiah berarti menerima hadiah yang tidak boleh ditarik balik. Maksudnya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah kurniakan kepada kita, tidak ada orang lain boleh menariknya. Allah sendiri memberikan penyelamatan kepada kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia memberikan kita anak-Nya yang tunggal, sehingga kita menerima warisan itu, ya, berkat keselamatan yang melampaui segala berkat yang ada di muka bumi ini. Nah, warisan Ishak berakar pada ketaatan bapaknya Abraham. Dia mewarisi perjanjian Abraham, tetapi dia tidak menumpang. Dia menjadikan perjanjian itu pribadi dengan mendirikan mezbah kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan awal tadi, jangan menumpang iman orang lain. Binalah hubungan dengan Tuhan secara pribadi, supaya kita juga menerima warisan yang sudah dikurniakan oleh Tuhan kepada kita. Saudara dan saudari, warisan kita yang sebenar adalah kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan melalui ibadah kita, yaitu mendirikan mezbah dengan memanggil namanya, melalui ketaatan kita, yaitu kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tahukah kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh rindu supaya kita mendirikan mezbah dan memanggil namanya. Dia ingin kita menetap di tanah ketaatan, yaitu menggali sumur, tempat di mana air hidup mengalir, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain dan generasi yang akan datang. Mahukah kita mendirikan mezbah dan menerima warisan baru daripada Tuhan? Semoga Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdiam sejenak, ambil masa untuk bersyukur kepada Tuhan atas perjanjiannya bahwa Dia menyertai kita dan memberkati kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dan memikirkan bagaimana kita menggali sumur supaya kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat terharu dan bersyukur atas janji-Mu bahwa Engkau menyertai dan memberkati kami. Pada sorga, ajarlah kami supaya kami mendirikan mezbah dan memberi ruang kepadamu untuk berdaulat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berilah kami kekuatan Tuhan, supaya kami terus berpegang kepada janji-Mu, sehingga kami berani menggali sumur, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, supaya bukan saja generasi kami yang menerima warisan daripada-Mu, tetapi warisan berkat penyelamatan itu dapat diterima oleh orang lain melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui kesaksian kami. Bapa, utuslah kami supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang berani untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada orang yang di luar sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.